92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita bertemu kembali ya di Pelangi Kasih hari ini Senin 22 April 2024. Dan seperti biasanya setiap hari Senin ada rekan-rekan konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung yang bersama-sama dengan kita. Kita akan berdiskusi bersama seputar permasalahan yang ada di dalam keluarga. Jika Sobat Maestro ada pertanyaan ataupun topik-topik yang ingin kami diskusikan bersama, Anda bisa langsung SMS atau WhatsApp di 081 321 000 925. Anda juga bisa menyaksikan ataupun juga menikmati acara ini di Maestro Radio Bandung YouTube channel atau di maestroradio.com. Hari ini sudah bersama saya Ibu Yudi Rostanti, konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Selamat bertemu kembali Ibu Yudi. Halo Mas Ari, halo Sobat Maestro, senang akhirnya bisa ketemu lagi di Pelangi Kasih. Betul, dan ini juga topik yang juga dinanti-nantikan bagi sobat-sobat Maestro begitu ya. Oke, saya akan mencoba membacakan awal ya dari kegalauan dari pasangan-pasangan muda ini ya. Sobat Maestro, dengan menikah setiap orang memperoleh paket kejutan. Nah, ini paket kejutan, Bu. Selain hadiah pernikahan juga ada paket kejutan, yaitu berupa sekumpulan kerabat baru plus mertua dan perangkat-perangkatnya. Nah, ya, ada hak dan kewajiban yang baru ya, di mana seorang yang awalnya jadi anak sekarang jadi suami ataupun istri plus jadi menantu. Nah, sementara di satu sisi, orang tua yang hanya biasanya jadi orang tua dan anak, sekarang jadi orang tua dan menantu. Nah, ini kan satu dilema yang tidak mudah, dan ketika hal ini tidak ditangani dengan bijak, bisa berujung pada perceraian. Nah, ini sudah ada pakarnya Ibu Yudi. Iya Mas Ari, waduh, ini udah didahulukan dengan kata perceraian, waduh, berarti mesti hati-hati nih ya, kalau nggak bijak. Betul. Memang kita tidak hanya harus bijaksana memilih teman hidup, tetapi juga kita perlu bijaksana sebenarnya memilih siapa yang menjadi mertua kita ya, kalau pernikahan itu belum dibentuk ya. Tapi kalau sudah diberkati dalam pernikahan, tentu langkah berikutnya adalah bagaimana sih kita membangun relasi deal dengan mertua yang tentu mereka juga punya karakter yang mungkin berbeda dengan kita ya, seperti itu. Nah, itu sebenarnya tema hari ini kita ambil. Bagaimana sih tempat mertua di dalam sebuah pernikahan? Oke, iya. Nah, Ibu Yudi, saya ingin bertanya kepada Ibu Yudi, karena Ibu Yudi kan juga baru saja masuk dalam fase ini ya, Bu ya. Betul. Saya menjadi mertua untuk dua mantu nih sekaligus. Betul. Nah, apakah betul Bu ya, Ibu kan juga sekarang udah di posisi itu ya, sebagai mertua dan juga sebagai menantu nih. Nah, apakah betul? Saya tergelitik dengan kalimat yang dilontarkan oleh seorang ini tadi, bahwa ketika kita menikah, kita mendapatkan satu paket, artinya kan nggak bisa dipisahkan, paket kejutan, yaitu kerabat dan mertua. Apakah itu memang sebuah kejutan, Bu, bagi seorang yang akan menikah dan juga bagi orang tua yang menikahkan anaknya? Bukan dua-duanya dapat kejutan nih, bukan hanya yang menikah, orang tuanya juga. Apakah memang ini semengejutkan itukah, Ibu Yudi? Iya. Nah, Sobat Maestro, saya pikir itu pernyataan itu bisa iya, bisa tidak gitu ya. Tapi mungkin lebih banyak iyanya gitu ya. Karena ternyata lebih banyak iyanya ya. Dalam arti gini, Mas Ari, benar-benar ini kan sebuah seorang menantu, dia masuk punya keluarga yang baru yang asing gitu ya. Yang walaupun memang proses pengenalan itu kan tentu seharusnya dilakukan pada waktu masih berpacaran ya, tetapi tidak sedalam pada waktu benar-benar masuk tinggal, bahkan ada yang tinggal serumah akhirnya ya. Ada yang budaya tertentu yang menginginkan anak laki-lakinya harus tinggal di rumah mama papanya plus menantunya juga ikut di situ. Nah, ini banyak kejutan-kejutannya mungkin di sini kali itu ya, paket yang mengejutkannya banyak pada waktu tinggal satu atap dengan mertua, yang dimana segala sesuatu mulai berproses di situ ya, mulai mengenal kepribadian satu sama lain yang berbeda, nilai-nilai keluarga, kebiasaan keluarga, bahkan ipar-iparnya ya, adik ipar, kakak ipar, itu di situ mungkin yang tadi yang Mas Ari katakan paket kejutan itu yang sebenarnya walaupun mungkin
sudah dikenal di dalam masa pacaran, tapi tetap sih ada kehidupan yang berbeda gitu ya. Memasuki babak baru kehidupan di mana setiap orang yang memutuskan untuk menikah itu pasti masuk dalam babak baru kehidupan yang artinya level yang harus dimasuki udah berbeda. Tadi Mas Ari di depan udah sampaikan tidak hanya berperan sebagai istri tapi juga status sebagai mantu atau status tidak orang tua tapi mertua. Itu di situ Mas Ari. Memang betul saya katakan. Iya. Nah, lebih banyak kejutannya ya Bu ya. Oke. Nah, saya tergelitik dengan kalimat Ibu Yudi di awal tadi. Kita tidak hanya memilih pasangan yang tepat, tetapi juga memilih mertua yang tepat. Mungkinkah itu, Bu? Soalnya ada beberapa teman yang dia cocok nih dengan pasangannya, tetapi orang tuanya nggak cocok, Bu. Nah, gimana, Bu? Ada yang orang tuanya cocok, tapi kok kayaknya akunya nggak sreg gitu, Bu. Ini kan ada beberapa Sobat Maestro. Sebelum nanti kita ke bahasan udah jadi mertua, dia di mana ya porsinya. Nah, ini gimana, Bu? Ketika kita udah cocok nih dengan calon suami ataupun calon istri, tetapi kok nggak cocok dengan calon mertua. Nah, ini yang sering kali ada beberapa Sobat Maestro yang dilema akhirnya jadi konflik dengan orang tua, Bu. Iya. Nah, Mas Ari dan Sobat Maestro ya, selama pernikahan itu belum dibentuk, memang kita masih bisa memutuskan kita akan menikah dengan paket seperti apa. Oke. Gitu ya, dengan paket pernikahan seperti apa. Pada saat kita sudah merasa cocok dengan pasangan kita, tapi ternyata kita kebentur dengan, ternyata mertua kita tipenya orangnya apa, misalnya banyak negatifnya gitu ya, banyak sifat-sifat karakter yang sering bertentangan dengan kita. Nah, kita kalau belum menikah kita masih bisa memilih seberapa mampu. Nah, ini seberapa mampu kita membangun pernikahan yang kuat dengan kehadiran mertua yang seperti ini misalnya. Kalau memang kita memutuskan ternyata ini nilai-nilainya enggak yang dianut sangat 180 derajat berbeda gitu. Misalnya seperti itu, terus kita masih bisa memilih kita akan tinggal dengan dia kah? Ya kan, kita masih bisa komunikasikan nih sebelum menikah ya. Kira-kira nanti kita tinggal satu atap nggak dengan mama papa kamu? Ya, karena saya merasa nggak cocok nih. Dan pada saat kita merasa pasangan kita gitu ya, oke, kalau gitu kita sebelum masuk dalam pernikahan kita tentukan aja setelah menikah kita akan tinggal di rumah yang berbeda untuk meminimalkan konflik misalnya setelah kita tahu. Jadi kita masih bisa memilih sebenarnya. Memilih tidak hanya memilih mertuanya ya kalau belum menikah, tapi juga posisi setelah kita menikah kita mau ngapain, mau tinggal sama mertua, kuat tidak, mampu tidak gitu. Tapi kalau setelah masuk dalam pernikahan tentu kita semakin minim kita udah menjadi paket pilihan. Itu. Oke, nah kita langsung aja masuk ke pokok diskusi kita begitu ya. Di manakah posisi mertua di tengah-tengah suami dan istri ataupun di dalam pernikahan kita? Sepertinya seperti apa sih Bu posisinya? Apakah memang hanya sebagai pihak ketiga yang tidak boleh campur tangan atau hanya mengawasi atau seperti apa sih Bu sebetulnya? Iya. Sebenarnya kalau tema ini ya tempat mertua dalam perkawinan sebenarnya ada di mana gitu ya, tempatnya ada di mana. Nah, saya sebagai mertua apakah saya ada benar-benar sebagai orang tua yang menjadi support ya, memberikan dukungan, atau kadang-kadang ada orang tua atau mertua yang berada di antara pasangan itu, suami dan istri tersebut. Nah, ini yang seringkali tidak disadari ternyata Mas Ari dan Sobat Maestro. Karena apa? Karena mungkin di dalam proses ya untuk menjadi seorang mertua, khususnya untuk pernikahan yang baru ya, mereka seringkali menganggap bahwa ini anak aku gitu ya. Bahkan kalau hubungan ini sangat lengket, taruhlah si ibu dengan anak laki-lakinya sangat lengket sehingga kadang-kadang sangat posesif misalnya gitu ya, itu juga menjadi satu kendala untuk terjadinya perpisahan yang normal, yang wajar. Memang menikah itu kan sebenarnya seperti firman Tuhan ya di Kejadian 2 ayat 24, sebab laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, mama papahnya bersatu dengan istrinya. Tetapi proses untuk berpisah itu seringkali kalau kendalanya pada saat ikatan emosional itu terlalu kuat ya, dan si ibu atau si mama tidak siap gitu untuk melepas anaknya karena cinta posesif misalnya seperti itu. Ya, cinta yang sangat posesif, memiliki ini kan anak aku gitu ya, bahkan bisa membuat
kehadiran menantu itu menjadi saingan. Iya. Contoh misalnya ini ada kasus nih Mas Ari ya, ada seorang suami yang saya kayaknya pernah sampaikan juga gitu, seorang suami yang selalu kalau dia tugas keluar kota, ketika dia pulang ke rumah dia selalu berdoa, Tuhan tolong supaya salah satu dari mama saya atau istri saya sakit gitu ya. Mungkin ini kayak aneh doanya. Kenapa seperti itu? Karena setiap kali dia landing di bandara gitu ya, yang jemput mamahnya dengan istrinya gitu, tiba-tiba si mamahnya dada dari jauh, istrinya juga, terus dia mulai datang ke mamahnya gitu, halo ma, dia peluk mamanya gitu ya, karena udah lama nggak ketemu. Terus istrinya bilang gini, loh kok aku kan istri kamu, gitu. Aku duluan dong yang dipeluk. Nah sebaliknya gitu, ketika dia peluk istrinya dulu, si mamahnya, kamu lupa ya siapa yang melahirkan kamu. Sehingga akhirnya mereka pulang, di tengah jalan terjadi konflik ya, yang satu diem, yang nggak dipeluk duluan cemberut gitu ya, sehingga si anak ini menjadi bingung gitu, berada di antara dua posisi. Nah itu banyak terjadi, itu hanya salah satu contoh, tapi banyak keputusan-keputusan yang tidak dicermati karena mungkin itu cinta posesif seorang ibu kepada anak. Gitu. Sehingga menantu ini menjadi saingan gitu, Mas Ari. Itu salah satu ya. Iya, dan memang ini banyak sekali terjadi begitu ya. Tapi memang seharusnya gimana sih Bu? Tempat seharusnya sebagai mertua begitu. Iya, banyak hal-hal yang sebenarnya bisa kita pelajari ya untuk menjadi seorang mertua yang siap gitu ya. Mertua yang siap, yang benar-benar bisa memberikan keleluasaan buat anaknya menjadi bersatu dengan istrinya gitu ya. Nanti kita akan bahas ini ya perlahan gitu, tapi saya ingin kita melihat terlebih dahulu hal-hal apa sih yang tidak disadari sebenarnya oleh seorang tua ya dalam melepas secara emosi gitu. Tadi saya udah katakan bagaimana yang pertama yaitu cinta yang posesif. Ada juga yaitu mungkin sebenarnya ada ibu yang tidak siap untuk atau tidak mau menyapih dalam tanda kutip anaknya gitu. Saat anaknya memasuki usia remaja ya, remaja akhir ya, kalau mungkin di budaya barat ya Mas Ari, usia 18 tahun itu kan udah mandiri, sudah mandiri, betul, punya otonomi ya, bahkan sudah keluar rumah, mungkin merantau. Nah, ada ibu yang mungkin masih menganggap anaknya itu tetap gitu, dalam kurung tetap kecil gitu ya. Jadi dia harus selalu mengurus anaknya, bahkan sampai anaknya itu sudah menikah. Saya pernah punya teman ya, dia sendiri yang bilang bahwa setelah saya menikah, mama saya tuh ingin saya tinggal atau beli rumah di sebelah rumah mama saya. Itu dia bilang ya. Jadi setiap pagi apa yang dilakukan Mas Ari? Begitu si anaknya keluar garasi gitu ya, naik mobil mundur gitu, si mamanya cepet-cepet keluar nih dari rumah sebelah. Apa yang dibawa oleh mamanya gitu ya? Sereal, susu buat sarapan. Dia stop, anaknya tunggu, kamu harus minum dulu gitu ya. Pasti istri kamu belum ini kan. Sampai si suaminya, udah lama, aku kan sekarang udah punya istri. Iya. Itu terjadi gitu ya. Ini contoh yang ekstrim. Itu keluar. Jadi setiap pagi mamanya masih menganggap bahwa ini anak saya yang butuh untuk itu, Mas Ari. Jadi ini penting gitu ya. Ini buat teman-teman mungkin para ibu-ibu ya yang sama lah dengan saya statusnya sebagai mama atau mertua gitu. Kita perlu untuk mempersiapkan anak kita gitu. Atau juga ada ini lagi, Mas Ari. Miskinnya rasa trust gitu ya, miskinnya rasa trust ya, di mana si mamah ini membesarkan anaknya mungkin juga yang nggak menyenangkan dalam hidupnya gitu ya. Mungkin dia melihat bagaimana orang tuanya gitu ya, ibunya nggak bisa merawat diri dia, jadi omahnya nggak bisa merawat atau relasinya dominan gitu kepada opahnya gitu, sehingga itu dia yang menjadi khawatir gitu. Aduh, jangan-jangan nih nanti mantu perempuan saya juga dia jadi berintervensi gitu, ingin menyelamatkan mantunya dengan sangat protek sekali ke anak laki-lakinya. Itu juga bisa ada kasus seperti itu. Ini saya ingin cerita kasus-kasus yang terjadi gitu di tempat konseling ya. Oke. Nah, Bu, apakah memang dengan apa yang sudah Ibu Yudi sampaikan sekilas di awal, artinya mertua wanita itu jauh lebih banyak berkonflik dengan menantu atau gimana, Bu? Maaf loh Bu Yudi ya. It's okay. Memang belum ada penelitian yang secara diadakan ya antara konflik, tetapi memang konflik mertua dan menantu perempuan dan menantu perempuan ya. Itu udah sangat klasik ya. Tapi memang ini sesuatu yang sangat sering sih kita sering kita dengar gitu. Bahkan kalau nggak tahu zaman dulu tuh ada film ya, ini bahkan kisah-kisah ini tuh ada difilmkan di Hollywood ya, yang
kadang-kadang sudah sangat maju dengan individualistis ya, tetapi ada juga tuh film yang berjudul Monster in Law gitu ya. Monster in Law ini itu dibintangi oleh artis Jennifer Lopez ya, dengan Jane Fonda gitu ya. Itu mereka juga konflik-konflik yang dibahas tentang wanita, ibu mantu, mantu perempuan dengan mertua perempuan seperti itu. Ya, itu di barat aja ada gitu kisah seperti itu. Dan juga memang di kita. Nah, Bu, kecenderungan konflik-konflik antara mertua dan menantu, antara di barat dan di Asia, itu kayaknya dari sepengetahuan saya lebih tajam di Asia ya, Bu ya. Kalau di barat kan kayaknya, atau seperti apa, Bu? Iya. Karena memang kita ngelihat budaya ya. Budaya mereka kan usia 18 tahun mereka udah mandiri keluar dan sebagainya. Sementara di kita ini walaupun sudah menikah tetap ingin bersama-sama ya, budaya pingin ngumpul ya. Bahkan kalau orang Jawa orang mangan yang yang penting ngumpul gitu betul, ya. Iya. Jadi ngumpul itu sesuatu budaya ya. Kalau kita lihat banyak orang-orang tertentu, apalagi di budaya tertentu, pingin bikin rumah tuh deketan gitu ya. Mama, anak nomor 1, anak nomor 2. Dan ya terus terang Mas Ari, ini buat saya pribadi ya, memang kita itu setelah saya jadi mertua ya, happy sekali kalau ngumpul sebenarnya. Itu ada kesukaan. Tetapi memang kalau kita tidak punya skill untuk bisa berelasi tadi itu mertua dengan menantu, ngumpul itu bukan menjadi kesukaan akhirnya. Itu ngumpul menjadi sumber konflik gitu ya, tinggal serumah. Jadi saya juga kemarin baru saja mengkonseling satu ibu yang dia tinggal sudah 11 tahun di rumah mertua, dan dia katakan bahwa aduh Bu, kalau boleh milih lebih baik ini karena saya masalah ekonomi aja, suami saya nggak bisa beli rumah. Kalau saja saya menikah tahu bakal tinggal di rumah mertua gitu ya, tentu saya nggak akan pergi ketemu ibu untuk konselingin masalah mertua ya. Dan dia cuma hanya bisa menangis akhirnya gitu ya, karena memang ya mau tinggal di mana, dan mertuanya cukup berada ya, cukup bisa membiayai, memfasilitasi, tetapi ternyata itu tidak mudah proses itu. Oke. Nah, saya ingat Ibu Yudi beberapa waktu lalu juga sempat membahas ini dengan mertuaku sahabatku ya, Bu ya. Dan itu cukup banyak yang diberkati, dan kita juga sempat siaran ulang lagi juga begitu. Nah, betul, dan itu sangat memberkati. Tetapi kan seperti Ibu Yudi tadi katakan, dalam teorinya nggak mudah ya, Bu ya. Ya, betul, tidak mudah. Saya soalnya sedang menjalani. Nah, gimana Bu? Gimana Bu dari proses-prosesnya supaya ini juga tidak sedikit ibu-ibu muda, ibu-ibu yang baru saja menjadi mertua, Bu. Ini kan juga menjadikan sebuah shock culture begitu ya. Aduh, bingung gitu loh. Yang seperti mungkin juga Ibu Yudi alami begitu. Nah, Ibu Yudi aja seorang konselor itu tidak menjadikan Ibu Yudi imun ya Bu ya dengan konflik-konflik ini ya Bu ya. Ya betul. Ya saya bersyukur sih sebenarnya, saya sudah belajar ya beberapa topik ini jauh-jauh hari sebelum saya menjadi mertua ya. Seperti itu, dan memang penting sekali untuk belajar. Nah, sebenarnya apa sih yang paling terpenting yang dibutuhkan oleh menantu kita sebenarnya? Ya, kita tahu bahwa menantu kita ini pasti dia adalah orang yang walaupun kita udah kenal, begitu kita harus tinggal serumah, pasti dia tidak bisa membangun kedekatan seperti dengan mamahnya sendiri. Misalnya kalau dia menantu ya, dan kita lah, menurut saya nih ya, saya sebagai mertua, kita yang perlu harus memang turun untuk welcome mereka masuk ke rumah kita gitu ya, ke keluarga baru mereka seperti itu ya. Dan caranya bagaimana? Dengan turun ya, kita coba belajar untuk menempatkan dia tidak lagi sebagai anak kecil ya, walaupun itu anak kita gitu ya, atau pasangannya seperti itu, tapi coba untuk bisa mulai menghargai juga privasi dia gitu ya, walaupun mungkin tinggal bersama-sama kita nggak bisa mungkin tiba-tiba ingin mengatur dan berintervensi gitu untuk keputusan-keputusannya. Kadang-kadang saya belajar ya, ada dari mertua-mertua yang mungkin sudah lama dengan status mertua, mereka suka bilang seperti ini. Memang tidak ada di Alkitab sih Mas Ari ya. Dia katakan seperti ini. Ada 3 hal katanya yang perlu dilakukan untuk sebagai mertua. Apa itu? Lu nggak terlalu mengerti. Kita pura-pura buta katanya.
Oh, ya iya, iya, iya. pura-pura tuli katanya gitu, terus pura-pura bisu katanya dia bilang Mm, seperti mm, itu. mm, mm, Wah, mm. apa itu, saya tanya gitu. Iya, pura-pura buta artinya gini, kita nggak usah terlalu melihat apa yang menjadi kekurangan mereka, apalagi kalau mereka sedang punya masalah gitu ya. Kita jangan terlalu ingin cepat menolong Mm, gitu, mm, mm, biarkan mm. mereka, kita tutup mata, pura-pura buta itu tutup mata, nggak terlalu mau merecoki mereka. Lalu Oke. pura-pura tuli kalau mendengar mungkin mereka sedang masa penyesuaian, punya keluarga baru, ingin terjadi mungkin konflik di antara mereka, kita jangan cepat-cepat juga ikut campur. Jadi kita harus benar-benar pura-pura tuli katanya. Atau juga mulut kita jangan pura-pura bisu, tuh artinya jangan cepat-cepat ingin kasih nasihat Iya. atau ingin buru-buru mengintervensi. Kadang-kadang kita perlu menahan diri, perlu menahan untuk tidak cepat-cepat mengkritik juga ya. Padahal mungkin kita tahu mana yang terbaik buat mereka, tapi izinkan mereka untuk boleh berproses gitu. Mungkin mereka juga boleh salah mungkin dalam keputusan mereka, boleh keliru. Jadi sehingga kita kasih mereka untuk salah satu bentuk kemandirian ya. Kan mereka juga sedang menjalankan fungsi sebagai suami dan istri yang baru, Betul, untuk betul. belum mahir menjalankannya. Seperti itu, Mas Ari. Memang kita sebaiknya ya rahasia di dalam keluarga kita ya, ada istilahnya pepatah katakan diam itu emas gitu ya. Oke. Ya mungkin kalau artinya apa diam itu emas, mungkin kalau kita tahu sesuatu kebenaran kita harus ngomong ya kita ngomong. Tetapi kalau kita punya masalah, memang sebaiknya kita mengkomunikasikan kepada orang yang tepat sebenarnya. Orang yang tepat. Siapa orang yang tepat itu? Nomor satu tentu pasangan. Ya, misalnya kita lagi nggak suka nih dengan siapa, dengan mertua atau dengan menantu. Tentu kita harus dengan pasangan nomor satu. Tetapi kalau ternyata itu nggak bisa, ya tadi Mas Ari sampaikan mertua yang nggak bisa ngomong sama anaknya, ya boleh-boleh aja cari orang yang bisa dipercaya. Saya selalu kasih istilah safe person, ya. Karena kalau enggak kepada orang yang kita percaya, itu bisa menjadi gosip yang luas, ya kan? Menjelekan mertua kepada orang yang mungkin ya gitu ya, yang nggak bisa dipercaya, menjelekan menantu. Ya saya pikir ada baiknya itu diam itu emas, tapi boleh berbicara kepada orang yang kita percaya. Gitu. Karena memang kadang-kadang seperti yang tadi Mas Ari sampaikan ya, mungkin ada orang yang nggak tahan gitu ya. Sebenarnya itulah pentingnya sebenarnya skill berkomunikasi yang asertif nih. Saya nggak selalu betul. Saya mulai praktekkan itu. Pada saat saya nggak suka, saya bisa ngomong, mama rasanya gak nyaman pada waktu misalnya suamimu atau istrimu melakukan ini itu. Ya, misalnya mama lebih suka kalau misalnya melakukan hal ini, misalnya kita kasih tahu, ya. Tapi lebih kepada ngungkapin perasaan kita gitu. Jadi jangan, suamimu tuh gitu sih, malas mandi, malas ganti baju, habis makan taruh piring sembarangan dan sebagainya misalnya gitu ya. Itu mungkin kan terjadi ya. Misalnya, nah itu daripada kita mungkin menyerang pribadi pasangan, anak atau mantu kita, katakan yang kita inginkan sebenarnya. Itu yang cara asertif. Mama ingin rumah mama nih rapih ya, tolong dong kalau ini letakkan sepatunya. Itu kan kadang-kadang mereka, apalagi mungkin kita punya mantu yang di rumahnya nggak pernah diajar sama orang tuanya sembarangan gitu, naruh anduk, naruh piring kotor, itu kan tinggal satu rumah tuh akan banyak konflik hari kalau kita nggak punya skill untuk mengkomunikasikannya dengan baik gitu. Betul. Ya, ini memang juga kadang-kadang buat saya sendiri juga sayang gitu, Bu. Ya, jadi masalah itu kan nggak bisa diselesaikan. Jadi hanya selesainya di saya. Sementara kan harusnya dengan anaknya dan menantunya bisa menyelesaikan. Bisa jadi ini hanya asumsi. Nah, jadi ibu ini masalahnya juga nggak diselesaikan. Anak mantunya juga nggak tahu sebetulnya ada masalah apa dengan mertua dan orang tuanya. Ini kan juga dua-duanya kan juga di satu sisi kasihan ya, Bu ya. Saya kan juga nggak berani mencampuri. Sementara kan saya orang luar ya, Bu ya. Gitu. Sementara saya tahu masalahnya gitu kan, sayang gitu. Sayanya yang jadi ikutan bingung, Bu. Stres, Bu, sayanya. Iya Mas Ari. Tapi ya bersyukur ya kalau mungkin dia bisa mempercayakan hal-hal yang rahasia dalam hidupnya. Tinggal mungkin kita juga perlu mengarahkan dia untuk dia mengkomunikasikan dalam suasana yang baik. Karena tinggal bersama-sama, ya itu kan
perjalanan yang panjang ya, nggak Betul, cuma betul, sehari betul. 2 hari gitu ya. Kadang-kadang seperti yang klien saya bisa 11 tahun, ada yang 12 tahun, dan ini memang kalau nggak punya skill untuk bisa berelasi dengan baik, berkomunikasi dengan baik, menerima kebiasaan mertua ya. Ini kalau mantu ya, karena kan mertua kita ini kan orang yang sudah terbentuk seperti itu ya, usianya kan udah cukup berumur ya. Bagaimana kita belajar untuk menahan diri. Misalnya ini sekarang saya bicara untuk menantu, menantu ya. Untuk menantu, bagaimana kita bisa tetap menghargai gitu ya, dan jangan ingin mengubah mertua. Jangan ingin mengubah mertua, karena ketika kita terbentur dengan mungkin perbedaan tadi ya, nggak tahu yang datang ke Mas Ari itu apa yang menjadi konfliknya ya, mertua tadi mungkin perbedaan cara membangun relasi atau kepribadian kita, jangan sampai kita merusak pernikahan kita sendiri dengan kita tidak menghargai mertua kita seperti itu ya. Ingin maksa mengubah, menurut aku seperti ini misalnya kayak gitu ya. Jadi kita harus bisa meningkatkan kesabaran kita gitu ya, supaya hubungan itu tetap terjaga ya. Jadi tiap orang kan punya pertimbangannya masing-masing ya, untuk menentukan batasan dalam hidup, kecuali mungkin sampai di titik waduh ini berbeda secara nilai agama misalnya gitu ya, atau value-value yang penting. Nah itu mungkin kita boleh untuk datang hampiri ya, rasanya mungkin hari Minggu nggak usah ibadah ya, buka toko misalnya gitu kan. Padahal kita ingin hari Minggu tuh ibadah misalnya. Gimana kita mengkomunikasikannya ya, sementara mungkin mertua kita tipenya dominan misalnya, keras gitu ya. Nah itu juga tentu tidak mudah, tapi pada saat kita tahu ini value hidup aku dengan pasangan, ada komitmen nih gitu, bahwa hari Minggu adalah kita harus ibadah ya, kita harus bilang, kita harus bisa menyampaikan. Kalau nggak bisa kita sebagai menantu, ayo kita ngomong suami kita ya, anaknya misalnya, kamu ngomong gitu, kita punya kesepakatan hari Minggu ibadah, ayo kasih tahu kita nggak mau buka toko dulu, bisa, tapi dengan cara yang baik. Seperti itu harus berani untuk nilai-nilai yang penting. Tapi kalau hal-hal kecil ya udah kita belajar mengalah. Betul. Iya, jadi memang kuncinya tadi ya Ibu Yudi sampaikan, komunikasi yang asertif. Karena dari sepengetahuan saya, teman-teman yang curhat dengan saya itu tidak memiliki skill komunikasi, Bu. Hanya nggak enak, nanti hanya ini, Bu, hanya asumsi, Bu. Mertua asumsi ke menantunya, menantu asumsi ke mertuanya, itu kan bahaya banget gitu. Nah padahal ketika saya curi-curi tahu, enggak, saya enggak gitu loh, maksud saya tuh gini, gitu, ternyata ya hanya asumsi. Itu kan bahaya banget ya Bu ya, komunikasi asumsi, padahal enggak seperti itu kan yang seringkali jadi riak-riak dalam hubungan antara mertua dan menantu ya, asumsi itu ya, komunikasi asumsi ya. Ya, jadi lebih banyak akhirnya negative thinking atau overthinking ya yang terjadi, dan memang kalau pada saat ya kita menemukan ya, ini mungkin buat Sobat Maestro yang punya relasi yang mungkin kurang harmonis dengan mertua atau menantunya, saya pikir ini waktunya kita untuk masing-masing introspeksi lah ya, untuk introspeksi kira-kira kenapa ya kalau sebagai menantu ya, kenapa ya kok mertua saya kok susah ya membangun relasi dengan mertua misalnya, seperti itu. Mungkin kita ada hal-hal yang harus kita ubah gitu. Jadi masing-masing mungkin ada hal yang harus kita ubah. Mungkin kita perlu untuk mengubah cara pandang gitu ya terhadap mertua. Kenapa ya mertua saya sangat dominan? Mungkin dia juga dibesarkan dengan pola yang seperti itu gitu ya, sehingga kita walaupun bagaimana kita tidak bisa memotong ya hubungan antara anak dengan mamahnya gitu ya. Atau mungkin kita berpikir kamu harus bela aku. Memang benar sih, prinsipnya suami istri itu satu gitu. Tetapi dalam menghadapi mertua, kita juga tentu nggak bisa serta-merta aku nggak suka dengan mama kamu begini-begini. Oke, kita bisa mengatakan itu, tapi sejauh mana sih pasangan kita kuat untuk menanggung komplain kita tentang mamahnya dia? Mungkin kalau pada waktu di awal-awal pernikahan, oke, dia bisa membela kita gitu, tapi seberapa kuat gitu ya? Bersyukur kalau suami kita bisa menampung ya. Pada saat kita nggak kuat dengan mamahnya, aduh mama kamu tuh kok begini, ngomongnya kasar misalnya ya, ingin menang sendiri dan sebagainya. Nah, disinilah peran
sebenarnya suami kita nih, anaknya, ya untuk menjembatani banyak posisi ini, gitu ya. Diusahakan jangan sampai menantu konfrontasi langsung dengan mertuanya, misalnya, udahlah aku aja yang datang gitu ke mama kamu, langsung dia konfront, misalnya. Ini bahaya sekali, gitu ya. Karena walaupun bagaimana, ya walaupun mungkin sudah reda, tetapi sisa sakit hati, luka itu tidak mudah sembuh, ya. Kalau dengan mertua dan menantu, jadi hindari konfrontasi langsung, gitu ya, atau protes secara terang-terangan, apalagi di depan seluruh anggota keluarga, gitu ya. Jadi coba bicara dengan pasangan dulu, tanyai pendapatnya gimana, gitu. Karena ini akan menjadi masalah dalam tanda kutip cacat yang dibawa ya dalam relasi ya, dan itu memang akhirnya jadi nggak bisa dihindari gitu ke depannya, seperti itu. Oke, jadi apakah ada rambu-rambu ataupun batasan-batasan, Bu, secara universal begitu antara mertua dan juga anak-anak kita yang sudah menikah, Bu? Sebagai orang tua dan juga sebagai menantu, apakah ada rambu-rambu yang mesti harus diikuti? Iya, tentu masing-masing kita punya peran dan tanggung jawab ya. Khususnya untuk mertua terlebih dahulu deh. Mertua saya pikir ini waktunya untuk benar-benar bisa melepaskan anak ya. Anaknya ya, baik anak laki atau perempuan ya. Tapi biasanya hubungan ibu dengan anak laki itu biasanya umumnya lebih dekat gitu ya. Dan lebih dekat, lalu ini waktunya dilepas gitu loh, kasih kepercayaan gitu ya. Kalau salah tadi saya udah sampaikan, boleh salah gitu, jangan cepat-cepat dibantu atau dikritik, oh nggak boleh gini, harus gini, misalnya, walaupun mungkin benar gitu ya, jadi kalau anak kita nggak beri nasihat, ya udah jangan dikritik atau dinasehati, kecuali dia minta pertimbangan kita, seperti itu ya. Jadi kasih kepercayaan, jangan selalu mengkritik, coba buat dia bisa ngambil keputusan sendiri gitu ya. Juga tidak menolong secara berlebihan. Nah, ini penting nih ya. Kadang-kadang kita cenderung nih mama-mama ingin nolong terus gitu ya, bahkan mengambil alih urusan rumah tangga anak gitu ya. Kalau oke lah mungkin masakin, kirim, gitu ya. Kita masakin kesukaan makanan anak kita, kirim ke rumahnya, itu masih oke gitu. Tapi kalau kita udah ambil alih semuanya, bahkan kalau udah punya cucu gitu ya, semua pingin cara parenting anaknya juga harus diatur gitu. Nah, ini menjadi konflik ya. Karena berbeda parenting mertua atau kita lah, generasi baby boomers, generasi X gini ya, itu berbeda dengan parenting gaya anak-anak milenial gitu ya, atau anak-anak Gen Z gitu, itu udah berbeda gitu pendekatannya. Jadi kita harus juga mengupgrade diri dan melihat gitu ya, mungkin lebih kepada orang sebagai mertua ya, kita lebih sebagai support lah ya, support system gitu. Tadi rambu-rambunya udah doakan anak kita gitu ya. Kalau kita punya berkat lebih ya boleh bantu gitu secukupnya. Jadi lebih kepada kita memberikan keteladanan juga sebenarnya ya. Bagaimana membangun relasi ini loh seperti ini ya. Papa mama seperti ini membangun relasinya. Dan biasanya anak-anak yang lahir daripada keluarga asal yang sehat, dia sebenarnya juga sudah punya sih teladan untuk membangun relasi yang sehat dengan pasangan. Jadi nggak perlu terlalu khawatir gitu, nggak perlu terlalu khawatir ya. Kalaupun anak-anak belum bisa menjalankan fungsi, apalagi untuk mereka menjadi suami istri yang baru. Tadi saya udah sampaikan juga menghargai privasi keluarga anak. Kalau kita mau datang ke rumah anak itu, Mas Ari tadi rambu-rambunya ya, jangan langsung nyolong. Terus kadang-kadang rumah anaknya belum dibersihin, aduh kok kotor sih, kamu kok jorok sih, istri kamu nggak seperti mama, ini harus kayak gini misalnya gitu, bunganya kok kayak gini naruhnya dan segala macam. Aduh, saya pikir kalau misalnya menghargai privasi, coba kalau kita mau berkunjung ke rumah izin anak, dulu gitu ya. Bukan izin, tapi ngasih tahu mau kesana ya, kamu mau kesana ke rumah kamu gitu ya, kapan kamu ada di rumah kapan gitu ya, jam berapa gitu. Itu saya pikir bentuk untuk menghargai juga ya. Jadi dia bisa benar-benar mungkin, apalagi tahu kita senang bersih gitu, dia rapiin dulu rumahnya. Kalau mau nginep dia bersihin dulu mungkin kamarnya, jadi kita nyaman. Jadi menurut saya itu salah satu hal tadi, rambu-rambu ya. Dan juga mungkin hal yang terpenting juga sebagai mertua ya, kita menyayangi, menerima menantu kita apa adanya gitu ya. Jadi cinta kita tuh harus tulus gitu ya, sama seperti kita ke anak kita. Jadi
Jangan kita malah berkompetisi, mencampuri, kita menempatkan anak kita pada posisi yang sulit. Nah ini juga ya, antara mama ini istri, seperti itu. Itu kali ya, kalau dari sudut mertua, Mas Ari. Iya, kalau misalkan kalau udah mertua udah seneng mah, mau gimana juga no problem begitu. Nah, tapi ini Bu, ketika anak dan menantu kita mengalami sebuah konflik, ini juga ada beberapa Sobat Maestro dan ada beberapa teman yang sampai mengalami depresi. Oke lah kalau misalkan pernikahan anak-anak kita berjalan baik, karirnya lancar gitu, no problem ya Bu ya. Nggak ada masalah. Tapi ketika anak kita mengalami, contohnya misalnya dia punya cucunya autis misalnya, atau mengalami hal-hal yang nggak ini, pasti yang disalahkan istrinya, si menantu perempuannya. Nah, terus ini juga ada beberapa yang sampai depresi Bu, karena suaminya meninggal. Jadi mertuanya ini nuntut gitu, kamu jadi istri nggak bener, bisa ngerawat suami kamu dulu gini-gini, sampai mau dipidanakan Bu, gitu. Itu ekstrimnya begitu Bu, sampai sekarang dia tuh sampai ngalami sebuah depresi gitu. Iya, untuk berarti ini yang mengalami depresi menantunya ya. Menantu perempuan Bu. Iya, kebetulan yang meninggal suaminya, anaknya si ibu ini begitu. Jadi sangat marah gitu, dan itulah katanya sih menantu mah di mana-mana selalu salah katanya begitu. Iya. Ya, nah dalam hal ini tentu ya sekali lagi kita kan tidak bisa menyalahkan atau mengubah paradigma daripada mertua kita. Ya, mertua mereka udah seperti itu, usianya juga mungkin udah 50, 60, 70. Jadi kalau mereka punya karakter seperti itu bukan tanggung jawab menantu untuk mengubah. Nah, jadi menantu dalam hal ini kalau punya konflik ya, dia tentu dia bersyukur kalau mertuanya bisa diajak ngobrol ya. Tapi kalau enggak, dia harus datang ke orang yang dia percaya. Mungkin tadi sampai depresi, dia harus pergi ke profesional untuk dibantu. Gitu ya, tentu itu akhirnya ujung-ujungnya dia harus konseling, dia harus bisa menguatkan, harus dibantu, ada orang yang mendampingi dia, maksud saya seperti itu. Dan itu tentu kalau sumbernya adalah mertua, tentu bukan mertuanya gitu ya. Jadi tetap dia harus cari bantuan, maksud saya ya, harus cari bantuan. Nah ini tadi kan dari sisi mertua Bu ya, nggak fair dong kalau kita nggak ngomongin dari sisi yang anak dan menantu. Mana yang lebih harus didahulukan, orang tua atau mertua Bu? Ini kan juga seringkali seperti Ibu Yudi tadi sampaikan. Iya. Sebenarnya mendahulukan mana, mamah kita atau mamah pasangan gitu ya, maksudnya orang tua kita atau orang tua atau mertua. Saya pikir pada saat kita memutuskan untuk menikah, kita jadi punya dua papa, dua mama. Yes. Ya. Itu, jadi tentu kita harus bersikap sama lah ya, sama gitu, tanpa membeda-bedakan. Bukan berarti harus kalau satu dibeliin tas, satu juga sepatu, enggak. Tetapi artinya dalam banyak hal lah, mungkin kalau kita punya berkat, kita membagi ke mertua, kita juga bisa bagi ke mama kita gitu ya. Tapi tetap idealnya memang cross itu dalam arti kalau kita mau ngasih ke mama kita, ya biar aja pasangan kita. Walaupun kita tahu, jadi nggak ada yang disembunyikan di sini, nggak ada rahasia untuk mau memperhatikan siapa duluan, itu semua terbuka, dalam komunikasi terbuka, dalam pemberian terbuka, dalam mengambil keputusan juga suami istri itu bersama-sama, gitu. Jadi yang terpenting adalah suami istri harus solid, ya, sehingga menghadapi mamahnya atau mertuanya itu kita bersikap sama gitu ya, tidak ada yang mana yang lebih gitu. Nah, tapi kalau untuk membangun kedekatan tentu kita nggak bisa maksain, ya nggak bisa maksain. Kalau kita tentu lebih dekat dengan mama kita, bahkan ada saya menemukan anak yang lebih dekat dengan mertuanya, ada juga, betul. Ternyata mamanya nggak menjadi figur yang baik, tapi begitu dia dapat mertuanya lebih lembut, lebih bisa mengerti, lebih bisa diajak diskusi, lebih santai. Nah itu kasus itu malah ya luar biasa menurut saya gitu ya, dia bisa mendapatkan figur ibu yang baru yang selama ini dia nggak temukan di mamahnya. Nah ini ada juga Mas Ari. Jadi buat saya ya ini tergantung bagaimana sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing ya. Bagaimana kalau
kita bisa, mertua tidak berarti selalu versus menantu, tidak. Iya. Kita bisa membangun persahabatan juga dengan mertua. Kalau kita tentu bisa mengenal, ya, saya ini menikah dengan pasangan saya yang mamahnya seperti apa sih, yang papahnya seperti apa, kenali gitu ya. Itu akan menolong kita dalam membangun relasi. Kenali hobi dia apa sih, kesukaannya dia, makanannya apa, ya, nilai-nilai yang dia sukai itu apa. Terus kita coba berikan. Ini sebagai menantu ya, kita berikan yuk. Misalnya mama kita senangnya jalan-jalan, yuk ajak yuk jalan-jalan, misalnya santai ya, ngopi-ngopi ya, itu juga sebenarnya membangun bonding dengan mertua gitu ya, dan itu juga akan menolong sebenarnya dalam kita berkomunikasi dengan anaknya gitu ya. Bahkan kita bisa bilang bahwa suami saya begini-begini, coba mama yang tolong kasih tahu gitu ya, itu lebih enak gitu ya, relasinya seperti itu. Iya, nah Sobat Maestro, terbukti ya ternyata membicarakan masalah menantu dan mertua itu seru. Saking serunya nggak kerasa kita hampir 1 jam loh Bu. Gitu ya. Kayaknya baru opening loh Bu. Ini belum dikorek-korek yang lain loh Bu. Iya. Seseru itu ya Bu ya, seseru itu ya Bu ya, ngomongin menantu dan mertua. Tapi buat saya ya ini tadi Mas Ari sampaikan gimana di dalam skill counseling ya, skill dalam yang biasa suka kita pelajari sounding di ruangan ini gitu ya, itu sangat berguna loh untuk kita membangun relasi ya. Bagaimana kita belajar untuk berempati ya, bagaimana kita belajar untuk mendengar ya. Kadang-kadang kita jangan sebagai mertua ngomong nasehatin gitu ya, bosen gitu ya, tapi coba kita dengerin cerita dia ya, cerita anak mantu kita ya, itu kalau kita terbiasa seperti itu, dia akan happy gitu. Ada yang memahami hati dia, itu juga salah satu bentuk bonding ya. Nggak perlu nasihat, tetapi lebih kepada menjadi teman ya, memberi keteladanan ya sebagai mertua, itu akan bisa lebih diterima ya, daripada kita berusaha untuk selalu meluruskan atau mengkritik ya. Tapi skill yang dipunyai ya, yang biasa untuk kita bisa berempati, mendengarkan, memahami, understanding, terus belajar untuk kita merespon dengan baik gitu, tidak reaktif ya. Itu juga salah satu hal yang menurut saya bisa meningkatkan kualitas keharmonisan dalam relasi. Iya. Wah, ini benar ya Sobat Maestro ya, drama-drama Korea, drama Jepang, drama di Indonesia juga antara menantu dan mertua ini ratingnya itu tinggi sekali. Oke. Dan tentunya jika Sobat Maestro ada pertanyaan-pertanyaan, boleh ya nanti kita bahas bersama Ibu Yudi. Sebetulnya masih banyak ini list pertanyaan saya Bu Yudi mengenai topik ini begitu. Ya, nah kira-kira ada tambahan apa dari Ibu Yudi sebelum nanti kita masuk ke kesimpulan Ibu Yudi mengenai di mana sih sebetulnya posisi ataupun tempat mertua di pernikahan anak-anak kita, Ibu? Ya, menjadi mertua itu sesuatu yang anugerah Tuhan yang luar biasa ya menurut saya ya. Tapi satu hal, seperti ada pepatah katakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus belajar untuk supaya rasa sayang kita itu tumbuh ya dengan anak kita atau mantu kita, maka kita perlu untuk mengenal dengan baik ya, mengenal dengan baik, menerima perbedaan yang ada ya, dan membuka pintu selebar-lebarnya untuk mereka yang asing ya, mereka masuk tuh asing menjadi sesuatu yang nyaman ya, sehingga relasi itu bisa terbangun, kasih sayang itu bisa tumbuh ya, dan kita bisa mempersiapkan satu rumah tangga yang lebih sehat untuk generasi selanjutnya setelah kita, yaitu anak-anak dan mantu kita. Itu aja kali, Saria dan Sobat Maestro. Ya. Betul, oke. Nah, jadi jika Sobat Maestro membutuhkan layanan lebih intens ya, ini abis gini kebanjiran ini Bu, konseling Bu. Ayo siap, ya. Soalnya saya hanya sebagai pendengar aja Sobat Maestro ya. Nah, jika Anda ada masalah-masalah yang mungkin ingin mendapatkan layanan lebih intens ya, nanti bisa menghubungi kami. Kami akan memberikan call center dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung ya, supaya Anda bisa dilayani dengan baik, didampingi, dan bagaimana sih mengembalikan keharmonisan antara mertua dan juga
menantu begitu ya. Nah, mungkin buat Anda boleh dengerin Spotify kami dulu Ibu Yudi sempat membahas mertuaku sahabatku ya. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita akan coba rerun begitu ya. Ibu Yudi, terima kasih buat hari ini, sangat memberkati. Sama-sama. Ya, sama-sama Mas Ari, Sobat Maestro, senang juga bisa berbagi ya. Oke, baik Sobat Maestro, dari Gera Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan Ibu Yudi Rostanti, konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung, mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih. Kita ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya. Tetap jaga protokol kesehatan dan Tuhan memberkati.